Hadirin yang berbahagia, kita sambut artis dari Bokuan. Oke, masuk. Saja
Bapak di sini, Pak Roni di sini. Kami ucapkan selamat datang untuk yang kita hormati bersama Bapak Bupati Cirebon, dan alhamdulillah sudah menerima sambutan yang insya Allah cukup meriah dari keluarga besar SMP Negeri 1 Plumbon. Boleh tepuk tangan. Izin Pak Bupati saya sambil berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kami akan melakukan siaran langsung di Pro 1 RRI Cirebon, dan kami mohon izin sebelum acara nanti berlangsung, semoga acara ini bisa berjalan dengan hikmat, tidak ada gangguan, dan tentu kami juga memohon izin, maksud kami terima kasih atas izin dari Bapak Kepala Sekolah S1 Plumbon, kita diperbolehkan hadir di sini sementara anak-anak kita sedang ujian. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan semangat untuk anak-anak kita hari ini. Ya, baik studio, standby, kita akan bersiap bergabung dengan studio. 3, 2, 1. Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Dialog Pagi Radio Republik Indonesia Cirebon hadir dari SMP Negeri 1 Plumbon membawa misi bahwa kita harus selamatkan bumi, harus selamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bumi dan lingkungan kita mulai dari sini, dari SMP Negeri 1 Plumbon. Sebelum saya menyapa Bapak Bupati, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya belakangi ini. Mohon maaf, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Terus kata Bapak Ibu bilang, kalau nggak sehat saya nggak kesini gitu. Sehat ya Bu ya? Nanti ada sesi Bapak Ibu bertanya langsung. Jadi disiapkan saja ya Bu ya. Bapak Ibu nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Juga kita akan berikan kesempatan untuk 2 orang penanya dari siswa ya di sesi berikutnya, supaya nanti kita dapat perspektif lebih banyak nih tentang acara ini insya Allah. Kita akan langsung perkenalkan dulu satu persatu tamu kita
sekaligus narasumber yang pagi hari ini alhamdulillah berkenan hadir. Yang pertama adalah Dr. Andes Haji Imron MAG, Bupati Cirebon. Assalamualaikum Bapak, boleh digunakan mikrofonnya masing-masing? Izin? Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Masih pegel kemarin jalan jauh ya? Enggak. Sudah biasa. Boleh tepuk tangan dong. Nah, saya lihat Pak Bupati Cirebon ini adalah salah satu bupati yang mau jalan kaki loh itu. Iya. Betul ya Pak ya? Ya. Karena saya kemarin langsung live juga Pak di situ Pak. Live TikTok saya. Jadi tahu wah Pak Bupati paling depan ini. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Ini saya yakin Bapak menyempatkan waktu dalam banyak kesibukan hari ini. Kemudian Pak Haji Ronianto, SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Ronianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, ini kali Sehat. keberapa kita diskusi ya? Ya. Dulu kita diskusi soal Sekolah penggabungan sekolah, merger sekolah, Pak. Di sekolah kita ngomongin soal anak sekolah pakai baju adat. Iya. Wah, hari ini kita ngomong gimana anak sekolah peduli terhadap sekolahnya sendiri Iya. dengan tidak membuang sampah. Mantap memang sekolah ini. Boleh dong tepuk tangan lagi. Karena gini Pak Roni, dari mulai saya datang nih turun dari mobil, wah bener nih sampah nggak ada ini. Nggak Tong ada ya? sampah banyak di mana-mana. Tapi kosong ya, Pak. Tapi kosong. Oke, selain Pak Roni, alhamdulillah hadir juga Pak Iwan Ridwan Hardiawan SSMSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Kita berdiskusi singkat. Mudah-mudahan walaupun singkat ini kita akan dapat banyak manfaat. Bapak Ibu, ini kita sedang siaran live streaming di YouTube RRI Cirebon, Bu. Saya cuma ngasih tahu, sebelum saya datang ke sini saya cek subscribernya 4.000. Saya pulang dari sini harus jadi 5.000 ya Bu ya. Yang belum harus subscribe dulu. Kita akan mulai dari Pak Bupati Cirebon. Bapak, kita bicara soal sekolah Ya. berbudaya lingkungan, peduli dan berbudaya lingkungan. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal itu? Silakan Bapak. Ya, jadi saya berkeinginan bahwa sekolah ini menjadi sentral perubahan di dalam pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Itu adanya di sekolah. Nah, di sekolah ini diajarkan tentang masalah kebersihan, masalah lingkungan, masalah kesehatan. Nah, lalu diterapkan. Nah, makanya jadi guru pun harus menjadi contoh. Gitu. Jangan cuma sekedar dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Tapi ternyata itu kita ini kotor. Nah, jadi sebelum ke orang lain, ke kita dulu, ke guru-gurunya dulu. Guru-guru sebelum ke guru-guru, kepala dinas dulu, kepala dinas bupati dulu, kan gitu. Nah, di kita, jadi kita ini harus menjadi percontohan ini. Nah, tetapi kepada murid tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi sekolahnya menyiapkan tempat sampahnya. Jangan ke murid tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi tempatnya tidak ada. Nah, dibiasakan misalkan tempat yang organik, non organik. Nah, disiapkan. Yang terus menerus anak ini akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan terus menerus akan menjadi budaya. Itu. Jadi budaya itu harus dari elit. Dari elit. Nah, masyarakat akan mengikutinya. Nah, ini jadi kebiasaan ini apabila dilakukan terus menerus lalu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, orang akan melanggar itu malu. Iya, betul. Orang akan melanggar itu malu dengan sebab sudah tertanam terhadap hatinya, terhadap hati sanubarinya. Jadi kita mau buang sampah itu, walaupun nanti tidak ada guru yang negur, asal-asalan malu. Iya, kenapa? betul. Sudah tertanam gitu. Nah, makanya di samping itu juga, nah ini di SMP 1 Plumbon harus menjadi percontohan dan anak-anaknya lalu diterapkan di lingkungannya, di rumahnya. Akan terus menerus itu akan menjadi budaya, dan kita akan menjadi budaya bersih. Kita lihat kayak di Eropa, di negara-negara maju. Nah, itu kan sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan. Tapi guru pun harus menjadi contoh. Jangan sampai ke murid nggak boleh,
Guru seenaknya sendiri, sudah makan buang aja. Nanti anak-anak itu akan melecehkan di belakangnya, di depan dia nurut. Kenapa? Kena takut. Gitu, kena takut. Tapi di belakang dia tidak akan nurut. Kenapa? Tidak menjadi contoh. Makanya suri tauladan itu sangat penting sekali. Nah itu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Sebelum saya ke Pak Roni dan ke Pak Iwan, kalau dua kadis ini pasti udah lulus kalau soal menjaga lingkungan ya Pak ya. Kita tanya kepala sekolah aja ya. Ini tuan rumah, Pak Kepala boleh berdiri sebentar, izin ya Pak ya, saya ke bawah ya sebentar. Tuan rumah ini, izin Pak Kepala, tadi disampaikan katanya siswa nggak boleh buang sampah sembarangan dan seterusnya. Tempat-tempat sampah, fasilitas-fasilitas yang mendukung sudah disiapkan tidak? Laporan sama Pak Bupati. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dinas LH dan teman-teman semuanya. Keberadaan tata lingkungan, sebenarnya ketika saya bertugas dimanapun, nomor satu adalah tata lingkungan, budaya lingkungan nomor satu. Kenapa? Karena kalau tata lingkungan itu langsung dinikmati masyarakat, hasilnya cepat, tetapi masyarakat langsung terbelalak bahwa sekolah kita bersih. Itu nilai jual Pak, sehingga daya dukung saya untuk mempola sekolah dalam berbagai hal itu sukses. Jadi tata lingkungan nomor satu. Kemudian yang kedua, setelah tata lingkungan nomor satu, saya biasanya langsung kebersihan WC lingkungannya. WC kita alhamdulillah sangat nyaman. Itu karena itu potret tata lingkungan juga. Kemudian musola, sarana musola. Nah, ciri khas tiga hal itu saya lakukan di awal. Berbagai tempat sampah tentu sudah saya siapkan, setiap ruang 2 dengan volume yang cukup. Sekalian bertanya boleh Pak? Nah, cuma gini Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang saya belum pengalaman, saya mencanangkan bagaimana Plumbon tahun ini kira-kira adiwiyata tingkat nasional, maju, siap ya. Karena WC sudah bagus, lingkungan bagus, tempat ibadah bagus, tinggal satu PR saya Pak, membuat terowongan supaya kalau ada tamu bisa masuk dan membuat pendopo. Yang saya tanyakan dalam pengelolaan sekolah itu satu, bagaimana ilmu tentang sampah ini Pak. Saya mikir begini, ketika anak ada bank sampah, kemudian anak memilah, saya nggak mau, pengen saya anak jadi manajer saja, jangan jadi tukang milih-milih sampahnya, biar perilakunya yang berkarakter taruh di tempatnya, tapi kesananya saya meminta ilmu sama Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin itu saja, dan insya Allah anak-anak kita tentang sampah sudah punya karakter sangat bagus Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Asub Suparlan. Boleh dong tepuk tangan. Wah, pantesan acara ini dibuat di SMP Negeri 1 Plumbon ya. Percontohan kayaknya ini Pak Roni ya. Nanti hanya dijawab sama Pak Kadis DLH ya. Ilmunya banyak Pak, tenang Pak, tenang ya. Kita balik lagi, saya ke Pak Roni. Pak Roni, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita harus segera, ini sesuatu yang urgent harus segera kita lakukan dimulai dari sekolah atau bagaimana sebenarnya? Silakan Pak. Makasih Mas. Awalnya ini adalah pemberlakuan implementasi kurikulum merdeka ya. Di dalam implementasi kurikulum merdeka itu anak-anak bukan lagi belajar menerima ilmu saja, tetapi juga mempraktekkan. Nah, di dalam salah satu pelajaran itu ada pelajaran IPA, di mana anak-anak itu juga dipelajari tentang bagaimana pencemaran lingkungan, pencemaran bumi, di mana plastik sekian puluh tahun tidak bisa melebur dengan tanah. Itu selama ini hanya di dalam teori saja, sementara di dalam prakteknya belum ada, belum terwujud gitu. Oleh karena itu kami mendorong itu, mumpung kurikulumnya mendukung untuk kurikulum merdeka, sehingga kita dorong untuk bisa mengimplementasikan kepada anak-anak supaya mencintai bumi itu tidak hanya dalam teori, tetapi dalam proses. Jadi kalau misalnya hasilnya sampahnya berkurang, itu mungkin urusan Pak Kadis LH, tapi yang kami butuhkan adalah proses tadi kata Pak Bupati, membudayakan kepada anak supaya berperilaku sopan terhadap lingkungan, ramah terhadap lingkungan, itu yang perlu itu. Jadi proses anaknya itu yang perlu kami tekankan dalam pendidikan ini. Oke, baik. Wow, luar biasa ya. Misinya itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari semua sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sejauh ini gimana Pak? Bapak melihatnya?
Alhamdulillah atas bimbingan Pak Bupati, Pak Imron, sekolah-sekolah sekarang sudah mulai bergeliat, Pak. Kalau Bapak masuk di grup MKKS itu luar biasa, kerja-kerja rekan-rekan kepala sekolah kita, Pak Bupati. Bangun ini semuanya kita sudah mulai bergeliat. Kita sudah mulai jargon kita Disdik berbenah, semuanya harus berbenah. Disdik berbenah. Disdik berbenah. Dimulai kantor dinas pendidikan dulu. Pak Bupati datang ke sana agak kok kantor dinas seperti ini ya, akhirnya berubah dulu kantor dinas pendidikan supaya ketika menekankan ke sekolah kita tidak malu gitu. Oke. Gimana Pak? Sekarang penilaiannya gimana? Kantor gimana Pak? Ya. Jadi deg-degan nih Pak Roni, deg-degan nih dalam perubahan itu harus kita sering terus-menerus sedikit-sedikit juga. Ya. Gitu. Tapi harus mempunyai konsep di dalam untuk kita bagaimana memajukan kebersihan. Misalkan kita mempunyai konsep SMP satu Plumbon harus bersih. Nah, tadi oleh Pak Kepala Sekolah itu konsepnya punya, tapi bagaimana mengolah sampahnya itu nanti tanya kepada orang yang ahlinya. Ya. Itu nanti tanya nanti ke Iwan gitu. Ya, nah itu. Jadi kita harus terus menerus karena kebaikan itu setiap zaman itu harus kita digali terus menerus. Betul. Gitu. Jadi kita jangan bosan, ilmu itulah. Makanya ilmu itu harus terus-menerus, tidak akan habis-habisnya karena lingkungan itu akan berdampak juga terhadap kita. Dulu kita ya waktu kecil-kecil jarang kita banjir. Ya. Tapi sekarang sudah mulai banjir. Apa faktornya banjir? Nah, faktornya banjir kena pendangkalan, kena sampah dibuang. Nah, itu kitanya jangan melakukan hal yang semacam itu. Tapi ya masyarakatnya atau pemerintahnya membuat pengolahan sampahnya itu. Baik, saya langsung ke Pak Iwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pak Iwan, sebelum menjawab pertanyaan Pak Kepala Sekolah, Pak, nanti itu ditahan dulu ya Pak ya jawabnya ya. Saya minta pendapat dulu Pak, bagaimana Bapak dari DLH melihat ada kepedulian yang cukup tinggi dari sekolah-sekolah yang tentu digerakkan oleh Pak Kadis, bagaimana anak-anak kemudian mulai mencintai lingkungannya? Apa tanggapan Pak Iwan? Mangga. Baik, terima kasih. Saya mencoba merespon yang disampaikan oleh Bapak. Mohon izin Pak Bupati, Pak Kadisdik. Secara umum masalah utama yang kita hadapi tidak hanya di Cirebon, mungkin nasional, mungkin internasional, adalah menurunnya kualitas daya dukung lingkungan. Ini problem utama yang kita hadapi sebagai efek dari aktivitas kita keseharian, maka kualitas lingkungan itu semakin menurun. Padahal kita pahami bersama yang akan kita wariskan ke generasi berikut adalah lingkungan yang berkualitas. Nah, ini harus dari mana kita memulai? Saya sepakat dengan statement Pak Bupati pertama tadi, bahwa kita harus mulai dari dunia sekolah, dari peserta didik, dari warga sekolah, untuk menanamkan budaya, untuk menanamkan perilaku bagaimana penting menjaga kualitas lingkungan. Lebih mengerucut lagi kalau bercerita tentang problematik Cirebon, terutama masalah sampah. Saat ini permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon merupakan masalah yang sangat berat, sangat krusial. Dalam sehari potensi timbunan sampah 1.200 ton dalam sehari. Ketika kita tidak mulai berpikir bagaimana menyelesaikan ini, maka suatu saat sampah akan menjadi bencana buat kita. Kemudian dari mana kita harus bergerak adalah terutama dari perubahan perilaku. Ketika berbicara perubahan perilaku, maka sekolahlah menjadi ranah yang tepat bagaimana kita membentuk karakter yang baru. Itu Pak barangkali. Baik, kalau gitu ini di sesi ini langsung jawab aja Pak, karena saya yakin ini ilmunya bukan buat Pak Kepala Sekolah Plumbon saja, tapi untuk yang lainnya. Silakan Pak, itu tadi gimana tuh caranya ya? Nyambung tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Dari mana sebetulnya kita harus memulai untuk menyelesaikan sampah? Karena sebesar apapun anggaran pemerintah kabupaten untuk mengelola sampah, seluas apapun TPA yang kita siapkan, tapi volume sampah ini hari demi hari bertambah karena logikanya setiap pertambahan penduduk itu berefek pada peningkatan jumlah sampah. Satu orang penduduk itu menghasilkan 0,54 kg per hari. Satu orang Pak, hitungannya Pak. Termasuk ibu bapak. Makanya dengan 2 juta 300 penduduk Kabupaten Cirebon, maka terhitung 1.200 ton sehari. Bagaimana caranya? Pak Kepala Sekolah juga agak kerepotan. Ada dua hal, ada satu hal yang secara konsep perlu kita
yakini bahwa sampah itu ketika ingin selesai harus selesai di hulu. Kalau di TPA, di TPS, sebesar apapun effort kita tetap akan kewalahan. Karena sumber daya tetap terbatas, keuangan terbatas, lahan terbatas. Jadi harus bagian menyelesaikan sampah harus di hulu. Harus pakai konsep 3R. Reduce, reuse, recycle. Dan ini disambut baik oleh Pak Kepala Kadisdik dengan program sekolah tanpa sampah plastik. Ini luar biasa, makanya saya support beliau. Kita mendidik siswa untuk membiasakan tidak menambah volume sampah dalam kehidupannya. Ke sekolah bawa tumbler, bawa kotak makanan, jadi tidak lagi ada sampah plastik, bekas minuman, air mineral itu sudah tidak ada. Itu dalam reduce, mengurangi. Kemudian recycle. SMP 1 Plumbon itu termasuk sekolah yang kita canangkan nanti dikunjungi oleh tim LH untuk mendidik para siswa bagaimana merecycle sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif. Luar biasa ya. Reduce, reuse, recycle. Jadi itu kuncinya. Kurangi sampah dari hulu. Kurangi produksi sampah, kurangi penggunaan kemasan-kemasan. Ibu-ibu kalau belanja dibiasakan bawa tas dari rumah, jangan lagi pakai kresek dan lain-lain, itu karena itu menambah sampah. 0,54 kg, setengah kilo lebih sehari kita menghasilkan sampah satu orang. Makanya tadi kalau Pak Kepala Sekolah, bagaimana caranya? Nanti kita akan turunkan tim PAUD untuk mengedukasi. Saya sepakat dengan konsepnya Pak Kadisdik untuk membiasakan tidak menambah sampah dengan menggunakan tumbler, kemasan wadah makanan. Kemudian kita akan didik siswanya memiliki keterampilan untuk mengolah sampah menjadi produk ekonomi kreatif. Itu barangkali. Baik, ini memang harus kerja kolaborasi ya Pak ya. Pak Roni jangan dibiarkan sendiri Pak. Pak Roni, ini sebelum saya kasih kesempatan Bapak Ibu Kepala Sekolah bertanya, satu saja Pak, memastikan bahwa sampah yang diproduksi sekolah habis di sekolah Pak, jangan berakhir di TPA, TPS, TPS itu. Gimana tuh Pak? Ya, yang pertama ada kita langsung melibatkan pengawas ya. Saya juga ketika sidak ke sekolah-sekolah itu yang saya periksa itu adalah tempat sampah terlebih dahulu, kemudian kantin. Kantin-kantin yang tidak bisa bekerja sama dengan ini kita berikan arahan supaya mereka ikut mendukung juga, karena ini peran penting ya para penjual makanan di sekolah. Itu sangat penting sekali peranannya. Kita edukasi, kita berikan penjelasan bahwa ini adalah penting untuk bukan hanya untuk sekolah tersebut tapi juga untuk dunia gitu. Jadi yang kedua barangkali nanti tadi disampaikan oleh Pak Kadis LH perlu ada edukasi ya, karena yang perlu kita sekarang ini yang kita tekan itu adalah sampah plastik yang awal, sampah plastik supaya zero sampah plastik dari sekolah. Kemudian kalau sampah-sampah yang lain misalnya dari daun, dari kertas itu bisa didaur ulang. Nah itu kita manfaatkan itu untuk daur ulang sampah, baik itu untuk kompos dan sebagainya. Itu selanjutnya kita terapkan ke sana. Memang goalsnya nanti ke sana. Goalsnya adalah bagaimana produksi sampah yang dihasilkan oleh sekolah itu makin minim, mudah-mudahan zero ya Pak ya. Selesai di sekolah gitu ya. Baik, sesi berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada dua penanya, boleh ya? Dua penanya tapi dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Izin saya turun lagi Pak. Ini ada korwil juga Pak. Oh ada korwil juga. Jadi gimana? Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan Pak. Kasih angkat tangan Pak. Boleh Pak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa dulu? Dari Pak Kepala Sekolah dulu kalau gitu ya. Kepala Sekolah dulu. Ada yang mau bertanya? Ayo Pak. Ini Bapak nggak kasihan gitu, saya panas gitu Pak. Ayo Pak. Satu Pak. Nah, Bapak boleh maju ke sini, Pak. Boleh dong, tepuk tangan. Luar biasa. Pak Mas Pri. Jadi saya panggilnya Pak atau Mas ini. Pak Mas Pri ya namanya ya. Boleh, Pak, boleh di sini. Silahkan. Sebutkan nama dan dari sekolah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan, yang terhormat Bapak Kadis Lingkungan, Bapak serta Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa yang namanya kebersihan itu adalah suatu sistem. Ya, alhamdulillah di sekolah ya baik SD maupun SMP itu kita sudah akan membiasakan tentang ini, sudah berjalan. Tetapi Pak, karena sistem ya, karena lingkungan itu tidak mungkin dikerjakan oleh sekolah ya,
saya juga sudah mendengar Bapak-Bapak Bupati itu ya menganggarkan untuk tempat pembuangan akhir sampah ya. Oleh karena itu saya mohon Pak dari Bapak Lingkungan Hidup ya, bahwa dari kami nanti kan sudah terkumpul ya, baik sampah yang berupa plastik ataupun sampah-sampah lainnya. Nah punten nanti di desa pun ya mungkin kami hanya bisa mampu sampai mengumpulkan di sekolah, kalau bisa sih ada tempat pembuangan akhirnya. Jadi nanti ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak desa. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin dari koordinator ya, boleh Bapak? Silakan Pak. Pak Basir, boleh tepuk tangan buat Pak Basir. Ya luar biasa ini. Silakan Pak, mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Kadisdik dan Pak Kadis LH. Menyambung dengan pertanyaan teman kami dari Korwil tadi, sehubungan dengan penanganan sampah, itu penanganan yang sistematis ya, tidak hanya melibatkan sekolah ya. Seperti disampaikan bahwa kami di sekolah sudah berusaha untuk melakukan itu, tetapi anak-anak ini di sekolah itu hanya 5 jam Pak. Sisa 19 jamnya itu ada di rumah ya. Perilaku di sekolah kami, kebiasaan membuang sampah sudah kami didik sedemikian rupa, akan tetapi Pak, di rumahnya ini masih kurang mendukung kelihatannya Pak. Pola hidup orang tua, masyarakat dan lingkungan itu masih kurang mendukung tentang kepedulian terhadap penanganan sampah dan kebersihan lingkungan itu sendiri. Jadi kami mohon Bapak, selain di sekolah juga melalui Dinas LA, mohon ada edukasi melalui desa-desa untuk masyarakat kita agar berbudaya bersih, sehat dan peduli akan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basri. Bapak Ibu terima kasih ya. Kita akan langsung sampaikan kepada narasumber-narasumber kita pagi hari ini. Mungkin Pak Roni dulu, mangga Pak Roni. Ya, makasih untuk Mas Pri ya. Kami berharap sebenarnya sampah yang ada di sekolah itu habis di sekolah tadi yang disampaikan sekolah, ya, habis ya. Habis di sekolah. Artinya sampah plastik sudah tidak digunakan, kemudian sampah-sampah yang organik mungkin yang kompos itu bisa digunakan dengan kompos dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti Dinas Lingkungan Hidup lebih intens lagi untuk bisa mendidik anak-anak kita ke arah sana. Jadi kami berharap bahwa sekolah-sekolah itu bukan hanya membuang sampah kemudian memberikan urusan ke lingkungan hidup. Kami justru menginginkan sekolah-sekolah itu menghabiskan sampahnya cukup di sekolah, tidak ada sampah yang keluar. Tapi alhamdulillah peningkatan luar biasa. Kami mendapat laporan Pak, biasanya sekolah kami ini mengangkut sampahnya 2 gotrok Pak, 2 gotrok sampah. Hari ini untuk setelah aturan ini dilaksanakan hanya 2 ember kan setiap hari. Berarti penurunannya luar biasa. Luar biasa. Gitu, signifikan sekali ya. Iya. Kemudian tadi dari Pak Basir memang ini adalah komprehensif ya, semua harus terlibat. Tetapi setidaknya anak-anak kita harus kita didik dalam mensukseskan sebuah kabupaten bebas sampah itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan tentunya. Nah, kita mulai dari anak-anak kita. Kita mulai dari anak-anak kita, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan, ayo kita mulai. Kalau misalnya untuk masyarakat mungkin nanti Pak Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup bisa mensupport itu, tetapi kami dari pendidikan laksanakan itu pendidikan kepada anak, mudah-mudahan anak itu juga menularkan kepada bapak ibunya di rumah, kakak adiknya di rumah, sehingga masyarakat sekitar bisa terimbas dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Baik Pak Roni, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini soal habit berarti ya, di sekolah mah nih udah mulai terbiasa, di rumahnya silakan Pak, sedikit saja Pak soal itu Pak. Ya Pak, terkait perilaku memang kita akui bahwa budaya untuk tertib mengelola sampah ini belum begitu baik. Saya seizin Pak Bupati, tahun lalu kita keliling ke desa kecamatan untuk mengedukasi. Bahkan bukan hanya edukasi Pak, kita rayu. Ibu-ibu dikumpulin, suruh bawa sampah, sampahnya kita beli. Ada bank sampah, kita punya bank sampah. Kemudian yang jual sampah itu kita kasih kupon, kita tukar dengan logam mulia Pak. Wow. Setahun saya keliling gitu,
ada sih sebetulnya habit di desa-desa tertentu yang sudah mulai tumbuh, tapi memang angkanya tidak begitu menggembirakan. Itulah susahnya mendidik orang tua. Makanya saya sangat sepakat kita harus mulai dari warga sekolah. Dari sekolah dulu. Dari sekolah gitu. Jadi kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah surut untuk tetap melakukan edukasi dalam berbagai jenjang, berbagai forum. Itu pasti kami lakukan. Tapi yang paling kami berharap adalah dunia sekolah menjadi pelopor, menjadi pionir. Gitu Pak. Barangkali. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sebelum saya akan menghadirkan sebuah tampilan dari anak-anak, sedikit saja Pak Bupati. Mungkin ini keluar dari konteks kita di sekolah. Sejauh pengamatan Pak Bupati keliling ke desa-desa begitu ya, gimana sih Pak habit masyarakat kita, kebiasaan kita masyarakat membuang sampah dan seterusnya? Mungkin ada catatan khusus dari Bapak. Ya, kalau kita amati, kita ini masyarakat yang paling bebas, karena buang sampah kemana aja. Kemana aja. Bahkan dari mobil pun dia buang gitu. Ini budaya yang jelek. Nah, ini budaya yang jelek yang harus kita perbaiki. Nah, budaya ini diperbaiki dari sekolah. Nah, tadi dari Pak Guru ada yang bilang bahwa di sekolah itu cuma 5 jam. Tapi di rumah itu 19 jam. Kita harus terus menerus saja. Kita jangan bosan dan kita selalu berinovasi. Saya sebagai bupati pun ke desa juga, ke sekolah. Jadi sekolah terus kita melakukan budaya kebersihan. Nanti dia anak-anak yang SMP ini pulang ke rumah itu lingkungannya masih lingkungan tidak disiplin. Tapi anak SMP yang sekarang nanti sudah dewasa berpikir karena budaya waktu yang ditanamkan akan ngomong lagi ke anaknya. Jadi merubah suatu kebiasaan itu ada ada beberapa generasi terus saja. Nah, kita selalu berinovasi. Saya sampai ke desa-desa sok mengolah sampah. Bagaimana? Bahkan anggarannya berapa berupa ini. Bahkan dari beberapa desa ada yang sudah hasil, yaitu di Ciawi Gajah Beber. Bahkan dia sampai punya pegawai sampai 20. Bahkan digajinya sampai digaji UMR dia. Wow, luar biasa. Nah, kita pun di tingkat kabupaten, kita ini sudah beli tanah untuk pembuangan akhir sampah, yaitu di Kupang Deleg. Dan di sana akan diproses dan kita pun sudah kerjasama dengan pabrik semen. Pabrik semen nanti begitu kita berjalan di Kupang Deleg, nanti kita bisa diolah sampahnya dan sampah ini akan bisa diproses. Nah, tapi katanya antara volume sampah dengan masyarakat ini masih terlalu jauh. Nah, maka harus diolah juga dari SMP, dari sekolah, dari desanya, supaya nanti di pembuangan akhir itu sudah bisa ditampung dengan baik. Kita hayo terus menerus kita membuat suatu kebaikan, jangan bosan. Nanti kita akhir menjadi budaya, kita kapan itu urusan nanti. Yang penting kita selalu berbuat baik. Terima kasih Pak Bupati. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Selanjutnya Bapak, kami akan persembahkan sebuah tampilan. Ini tarian kreasi Mojang Priangan. Diroksukan kebayang lampihan cahaya nan bosan sederhana Mojang Priangan Sudah serinya
Diroksukan kebaya melihan cahayana dosen sederhana bojang priana angkat tangan Wow, tepuk tangan yang meriah, luar biasa. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Masih langsung dari SMP Negeri 1 Plumbon, dialog Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Wow, luar biasa tadi tampilan dari putra-putri kita, terutama putri ya Bu ya, putri semua tadi ya. Dan pemirsa YouTube channel RRI Cirebon, di tampilan YouTube Anda, saya sudah bersama Ibu Eis. Larasnya Bu ya? Ibu Eis. Ibu Eis, berapa lama Ibu menyiapkan anak-anak supaya bisa tampil pagi hari ini? Silakan Bu. Kebetulan karena acara ini mendadak ya Pak,
tapi anak juga untuk mempersiapkan diri untuk ujian praktek ya. Tapi kita hanya 2 hari Pak. Tapi alhamdulillah anak-anak itu sangat semangat sekali. Terima kasih kepada anak-anak dan Bapak Ibu yang telah mendukung, dan kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa SMP 1 Plumbon itu dijadikan tempat untuk launching ini ya Pak ya. Terima kasih itu. Terima kasih Bu Ois. Sampaikan terima kasih juga buat anak-anak. Nggak pakai sendal loh itu, panas sekali ya Pak Bupati ya. Panas banget ini. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan lanjutkan pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kita akan berikan kesempatan untuk 2 anak. Boleh ya? 2 anak ke depan boleh? Siapa yang siap ke depan? Ke sini? Boleh, Fadlan ya? Fadlan atau siapa? Oke, Fadlan sama sini. Di mana kameranya biar bagus ya? Yang ini ya, di sini ya. Oke. Untung kameramen saya baik-baik ini. Di sini ya, di sini. Boleh di sini. Izin Pak, membelakangi apa ya? Izin. Oke. Kameranya yang itu. Saya mau berikan challenge kepada kalian berdua. Nama siapa nama? Fadlan Hibatullah. Kelas 8I. 8I. Boleh, tepuk tangan dong 8I. Ah, ini satunya siapa? Marisa Putri dari kelas 8C. 8C, tepuk tangan dong. Wah, saya mau berikan challenge. Kameranya yang itu ya. Kalau nggak kuat melambai aja ya. Kamera banyak tuh ya. Fadlan dulu. Mungkin nanti pertanyaannya sama. Saya akan berikan kesempatan 1 menit merangkai kalimat. Kira-kira menurut kalian apa saran kalian supaya program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan itu bisa berhasil? Saran Fadlan gimana? Saran Maria gimana? Marisa, oke siap ya? 1 menit ya. Dari mulai Fadlan, boleh silakan. Menurut saya untuk menjalankan program sampah peduli lingkungan ini dibutuhkan kerjasama juga dari siswa-siswa SMP Negeri 1 Plumbon ini ya. Ya saya segitu aja. Iya, dibutuhkan kerjasama. Baik, waktunya masih panjang ya Pak ya. Boleh dong kasih tepuk tangan, kasih semangat buat Fadlan. Sekarang Marisa. Marisa gimana? 1 menit Marisa ya. Kameranya yang itu. Sekarang. Menurut saya untuk program sekolah anti sampah plastik ini, yang pertama sama seperti Fadlan tadi, kerjasama dari setiap pihak sekolah SMP Negeri 1 Plumbon ini. Yang kedua tentu saja ada program yang mesti dilakukan, kayak contohnya seperti membawa tempat makan atau tempat minum dari rumah agar mengurangi sampah plastik di sekolah. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan dulu ke sana. Saya mau tanya ke bapak-bapak di sana, ke Pak Bupati, Pak Roni, Pak Iwan. Mereka jurinya soalnya yang menentukan yang mana yang bagus. Lihat sana sekarang. Silakan Pak Roni, mungkin dipegang satu-satu mikrofonnya dari Pak Bupati dulu. Kira-kira yang lebih masuk akal. Kira-kira yang mana nih Pak? Marisa, Fadlan? Marisa. Wow, Marisa. Tenang, masih ada 2, tenang. Pak Roni? Saya pilih Marisa. Marisa. Oke, Pak. Ya, tujuan dari gerakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan itu ada 2. Yang pertama menerapkan perilaku sehat. Yang kedua meningkatkan kualitas lingkungan. Kalau melihat dari jawaban Marisa lebih lengkap karena ada perilaku, ada fasilitas begitu. Baik, terima kasih berarti untuk Marisa ya. Nih sebelum kalian boleh duduk kembali, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada, Marisa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi, yaitu perkenalkan saya Marisa Putri dari kelas 8C. Mohon izin bertanya kepada Bapak Bupati mengenai cara untuk mengolah sampah anorganik. Di sini sekolah kami sudah memahami secara teori dan sudah mempraktekkan. Hanya saja terdapat keterbatasan dalam sarana dan prasarana untuk mengolah sampah tersebut. Ya. Pertanyaannya mengenai cara mengolah sampah anorganik. Ini kalau mengolah sampah organik
itu nanti ada prosesnya dan harus ada tempat memang. Ya kalau kepala sekolahnya di sini ada tempat, jadi anak-anak didik diajari cara ngolahnya. Nanti prakteknya bisa nanti dari LH. Dari LH. Oke, baik. Itu Fadlan mau ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hibatullah dari kelas 8I. Mohon izin bertanya kepada Bapak Bupati, bagaimana cara kita agar meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap program peduli lingkungan di sekitar kita ini? Ya, jadi program peduli lingkungan pertama dari diri kita. Kita selalu menjalankan hidup bersih. Setelah itu di keluarga itu kita memberikan ke adik-adik, ke kakaknya, kalau belum paham dikasih tahu, dan kepada teman-temannya. Nanti terus menerus, sebab ini di kita merubah perubahan ya. Perubahan itu sangat susah, harus dari berbagai pihak dan kesadaran. Banyak juga orang sudah ngerti dan paham, tapi nggak sadar gitu. Jadi jadi orang banyak sudah ngerti, sudah paham, orang-orang yang berpendidikan bahwa buang sampah itu harus baik, ini segala macam, tapi ilmunya ada, kesadarannya nggak ada. Nah maka harus terus menerus ya. Nanti Fadlan dengan ini harus terus kepada keluarganya, itu nanti menjadi, kalau sudah besar nanti bisa saja anak-anak kita itu sudah tertanam menjadi kebiasaan. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Puas jawabannya, bisa kembali ke tempat. Tapi Bapak Ibu, karena tadi saya bilang siapa nih juaranya? Yang namanya juara harus dapat hadiah ya kayaknya ya. Kalau begitu saya akan kasih hadiah. Untuk yang pilihannya Pak Bupati, Pak Roni dan Pak Iwan, saya kasih 100.000. Wah, sama Fadlan 50.000 aja. Semangat ya, boleh kembali. Sebelum saya balik ke sana, saya melihat ada orang di sini yang seragamnya nggak sama. Yaitu bapak saya ini. Boleh tepuk tangan, ini adalah Kepala LPP RRI Cirebon, boleh berdiri Pak. Ini adalah Pak Dadan Sutaryana, Kepala RRI Cirebon. Pak, wah kameranya yang ini Pak, silakan Pak. Ini kalau bapak saya nggak masuk YouTube bahaya ini. Tolong Mas Doni gambar agak dibagusin ya, ini ya, yang ini ya Pak Dadan. Pak Dadan sedikit saja mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai acara kita pagi hari ini, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang Pak Bupati, Pak Roni dan Pak Iwan, juga Bapak Ibu, para kepala sekolah dan para korwil, dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saya sangat terharu dan kagum Pak. Waktu saya di beberapa tempat mungkin untuk menggerakkan bagaimana peduli terhadap lingkungan bersih, termasuk anti plastik ini, di mana-mana sudah ada. Dan di sini dimulai dari kesadaran para siswa di sekolah. Jadi yang pertama yang harus kita kembangkan, saran saya Pak, RRI siap untuk memberikan pesan moral, ikut juga memberikan semacam layanan kepada masyarakat bagaimana bisa menjaga lingkungan bersih dan sehat. Tidak hanya bersih tapi juga sehat. Salah satunya mungkin yang harus dilakukan mulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada keluarganya, dan dilanjutkan kepada yang lebih besar. Namun lebih dari itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, saya sangat mendukung Pak Bupati, dan RRI dengan para angkasawan-angkasawati siap mendukung sekolah peduli dan berbudaya lingkungan secara garis besar. Bukan hanya di Cirebon Kabupaten, di Ciayu Majap Kuning siap kami untuk memberikan semangat peduli lingkungan yang bersih dan berbudaya ini. Kemudian juga satu hal lagi, mungkin ini sekedar saran saja Pak, ada tempat pembuang sampah sementara, ada tempat pembuangan akhir, dan ini nampaknya Pak Iwan sudah menyiapkan semacam apa itu untuk budaya masyarakat dan lain sebagainya.
baik berupa alat, sarana maupun apa yang disebut insenerator dan lain sebagainya. Mungkin di sini sudah disiapkan sehingga distribusi dan kepedulian masyarakat bisa lebih baik lagi untuk berbudaya lingkungan yang bersih. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Cirebon bergerak bersama-sama menjaga lingkungan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, ada Pak Kadis LH juga. Udah disebutin tuh, salah satu desa yang menjadi percontohan adalah desa Ciawi Gajah ya Pak ya. Nanti kita dialog dari sana Pak. Ciawi Gajah, siap ya Pak ya? Ada gajahnya nggak Pak? Pak Kadis siap ya? Kita nanti dialog dari sana Pak. Sangat siap. Woi luar biasa, boleh dong tepuk tangan Pak, mangga. Jadi tadi di bagian akhir Pak Kepala RRI itu memiliki slogan bagi kita. RRI Cirebon bergerak. Saya akan hapus dulu RRI-nya, saya gantikan Cirebonnya saja ya. Kalau saya bilang Cirebon, Ibu Bapak? Oke, tapi sambil gini ya. Kamera siap? Abadikan, ini abadikan momen langka soalnya. Ya, siapkan begini. Cirebon! 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 Luar biasa, boleh tepuk tangan lagi. Kita balik lagi, ini bagian akhir rupanya dari dialog kita pagi hari ini. Kita akan langsung kembali. Kalau kita bicara soal dukungan Pak Bupati, maka dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program ini. Saya yakin ini mungkin skupnya lebih luas ya, bukan hanya di sekolah, tapi juga seluruh masyarakat harus bisa mendapatkan benefit dari program ini tentu. Silakan Pak. Ya, jadi program ini bisa terwujud apabila kita semuanya itu satu kesatuan. Kita untuk menangani sampah Pak, itu sangat repot sekali saya itu. Kenapa? Sampah ini sering dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi masyarakat sudah terpaku dalam image-nya bahwa sampah ini adalah biangnya penyakit. Nah, sampah ini kan harus ada akhir pembuangan sampah. Saya dari tahun 2019 membuat itu, masyarakat demo terus Pak. Nolak untuk menjadi daerahnya ditempatkan untuk pengolahan akhir sampah. Terus menerus baru tahun kemarin. Tahun kemarin karena itu pun kepala dinasnya selalu dengan tokoh masyarakat, dengan anak-anak muda, dan kita pun padahal kita sudah menjalankan apabila ini suatu daerah untuk tempat pengolahan sampah, kami akan jamin jalannya, penerangannya, bahkan kalau masyarakat berdampak sampah ini sakit akan saya biayai dan gratis. Dan itu pun kami sudah jelaskan bahwa pengolahan sampah sekarang ini ada proses pengolahan gitu. Tapi yaitu karena sudah image masyarakat, padahal dia itu ke sampah itu dia kesal, tapi dianya sendiri solusi itu susah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti di ini kita pengolahan sampah akhir di itu ya di Kupang Deleg pertengahan tahun ya, mudah-mudahan sudah berjalan dengan baik itu Pak. Jadi kebersihan ini adalah kebutuhan dari kita. Baik, walaupun kebersihan itu sebagian dari iman, bersih-bersihnya jangan sebagian-sebagian ya Pak ya. harus sepenuhnya gitu, bersih-bersih. Saya ke Pak Roni, sebelum kita akan siap-siap launching Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa RRI Net, pagi hari ini juga akan dilakukan launching ya mengenai program kita pagi hari ini. Namun saya kembali dulu ke Pak Roni, karena bentuknya sudah dalam bentuk peraturan kepala dinas. Maka mungkin di dalamnya ada punishment juga nih Pak nih, kepada mereka yang tidak bisa mensukseskan atau belum bisa lah ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Iya, di dalam pelaksanaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan ini sudah di SK-kan dengan SK nomor 91 tahun 2023 Mas. Tentunya ada punishment, kami setiap melakukan kunjungan-kunjungan itu selalu kami berikan instruksi-instruksi. Memang ada beberapa kesulitan dan kelemahan, tetapi kami yakin rekan-rekan para sekolah kita ini luar biasa ide-idenya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, sehingga insya Allah tahun depan mungkin sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon akan berubah tampilannya menjadi sekolah yang bersih, nyaman, dan sehat untuk anak-anak Kabupaten Cirebon. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangan.
Sayang sekali ini waktu kita sudah beranjak habis. Akan sesaat lagi kita harus segera kembali ke studio. Sebelum kita akan melakukan pemukulan gong sebagai tanda bahwa program ini resmi di launching oleh Bupati kita, saya mungkin akan berikan kesempatan dulu untuk closing statement dulu ya masing-masing. Saya mulai dari Pak Bupati dulu, silakan Bapak. Ya, kita mengajak kepada seluruh masyarakat jaga kebersihan dari diri kita, lingkungan kita, saudara kita, agar kebersihan menjadi kebutuhan kita. Kebersihan menjadi kebutuhan kita. Boleh. Pak Roni, bangga. Makasih izin Mbak Bupati. Untuk rekan-rekan insan pendidikan Kabupaten Cirebon, kepala sekolah, penilik, pengawas, para korwil, jangan bilang susah untuk menyelesaikan sampah. Kita bergerak bersama, selesaikan, menjadikan sekolah kita sekolah sehat dan nyaman untuk anak-anak kita. Makasih. Baik, jangan bilang susah, kita bergerak bersama gitu ya Pak Roni. Pak Iwan, mangga. Baik, bahwa kehidupan pasti akan berakhir. Mungkin kita lebih dulu dibanding alam. Makanya kita wariskan alam yang lestari demi generasi yang akan datang. Wariskan alam yang lestari ya untuk masa depan kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Alhamdulillah kita hampir berada di penghujung waktu. Kali ini kami akan mempersilahkan bapak-bapak semua untuk kita mendekati gong. Bapak izin, kita akan lakukan pemukulan gong. Boleh ke sana Pak? Bapak Ibu boleh berdiri ya Pak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama menjadi saksi bahwa program ini launching Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan segera dilakukan oleh Bapak Bupati. Silakan Bapak. Bapak Ibu nanti boleh berdiri semuanya ya supaya bisa masuk di frame. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya launching Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah program kita pagi hari ini sudah resmi di launching oleh Bupati Cirebon. Dan untuk itu kami harus segera kembali ke studio karena acara ini juga harus segera selesai. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, semuanya memang harus kita mulai dari sekolah. Lingkungan paling kecil setelah keluarga adalah sekolah. Maka kita berharap bahwa sampah akan berhenti di sekolah, tidak keluar dari sekolah. Saya M. Subhan undur diri, selamat pagi. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.